Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sudah mampir dan mau menonton video ini. Dan dalam filsafatan video ini saya bersama teman saya dari Jawa, masih di Jawa Barat. Oke, ini dia ada Mas Indra dari Cirebon. Oke, silakan memperkenalkan diri dengan bahasa Cirebon. Biasanya gimana kalau perkenalan? Halo, perkenalkan, nama Isun Indra Maulana, asli sing Cirebon, sekian kerja di Jakarta wis 10 tahun. Oke. Lebih seperti itu. Oke. Yang itu bahasa sehari-hari Oke. ketika bicara sama teman sebaya. Oke. Ketika ngobrol sama yang lebih sepuh, yang lebih dewasa biasanya lebih halus. Oh. Jadi di Cirebon itu ada dua bahasa. Bahasa Cirebon yang standar biasa gitu ya, buat yang sama teman sebaya, sama Oke. yang bahasa Cirebon yang lebih halus, bahasa Cirebon Komo gitu. Oke, berarti ya hampir sama dengan bahasa Sunda dan Jawa lainnya ya. Jadi Cirebonnya di mananya? Saya Cirebonnya di Cirebon Kabupaten Cirebon. perbatasan Majalengka sama Cirebon. Jadi masuk di Cirebon cuma dekat sama Majalengka. Masuk kecamatannya apa? Kecamatan Ciwaringin. Ciwaringin. Cuma Ciwaringin. Oke, kalau saya pernah main ke Cirebon tuh Sumber ya? Kalau Sumber maksudnya kota ya. Oh, itu dia. Jadi kayaknya baru sekali. Kalau lewat sih sering mungkin naik lewat kereta gitu. Iya. Kalau mampir itu baru ke sana ke Sumber. Oke, kalau di Cirebon sendiri mayoritas berbahasa Jawa ya? Jawa. Cirebon itu jadi dia tuh ngakunya tuh orang Jawa apa orang apa sih? Jadi Kalau Cirebonnya sendiri itu mayoritas Jawa ya. Jawanya sendiri dia punya bahasa Cirebon. Beda sama daerah-daerah lain. Oke. Contohnya kayak Tegal itu udah logatnya udah beda. Masuk ke Purwokerto juga udah beda lagi. Oke. Makin ke tengah sana udah beda lagi logatnya. Oke. Tapi secara suku kata kadang tuh ada persamaan. Oke. Cuma beda logat aja. Jadi masuknya itu kategorinya bahasanya ya udah kita ngakunya bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon. Bukan Jawa gitu. Itu logat Jawa. Oke, setahu Indra nih secara umum berapa persen antara yang berbahasa Sunda di Cirebon? Ya kalau berapa persen itu biasanya sih tergantung letaknya. Kalau misalnya letaknya itu di antara perbatasan itu biasanya mayoritasnya Sunda. Oke. Ya, contohnya kayak yang di Cirebon yang perbatasan Majalengka itu ya 50-50 lah. 50-50 Soalnya di perbatasan ya, tapi Ya. kalau di Cirebonnya kalau yang sendiri di tengahnya sendiri itu udah Udah. 100% semuanya Cirebon. Oke. Nah, tadi kan sempat ngobrol nih. Katanya di Cirebon juga diajarkan bahasa Sunda. Betul. Pernah dia belajar bahasa Sunda di sekolah-sekolah ya? Ya. Nah, itu bisa diceritakan gimana? Apa sih yang dipelajari? Bahasa Sunda itu kayak gimana sih? Ya jadi dulu itu saya mendapatkan pelajaran bahasa Sunda ketika SMP. Dan itu hanya di SMP aja kita belajar bahasa Sunda dan hanya 1 tahun kalau nggak salah. Kelas 7 ya. Nah, jadi mungkin Itu yang dipelajari sih sebenarnya basic bahasa Sundanya aja sih kan. Jadi nggak sekompleks yang orang Sunda ngomong. oke, itu ya mungkin perkenalan aja gitu ya. Betul. Karena masuknya daerah Jawa Barat, jadi mau tidak mau mungkin harus setidaknya mengenal gitu ya, bahasa mayoritas di Jawa Barat. Oke. Ya kebetulan saya juga kan kuliah di Bandung ya 3 tahun. Teman-teman kebanyakan orang Sunda, tapi saya sebagai orang Jawa Barat gitu ya belajar bahasa Sunda tuh sebenarnya gampang susah sih. Jadi emang harus dibiasakan ngobrol sama orang Sunda dengan bahasa Sunda gitu. Biar saya juga bisa menangkap, terus bisa mencerna, terus bisa mempraktekkan juga. Kalau misalnya dalam pelajaran kan kita hanya kadang diberikan teori saja. Ya, pastinya sih kalau belajar bahasa itu lebih pas kalau dipraktikkan sehari-hari. Nah kan udah belajar pernah tinggal di Bandung kurang lebih 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Jadi secara ngobrol itu pasti udah tahu dong, nggak ngerti kalau orang Sunda ngomong apa kan. Sudah ngerti. Apalagi nih Mas Indra ini istrinya orang Sunda, orang Bandung Barat, satu daerah sama saya nih. Pasti sehari-hari istri sering nggak sih dia komunikasi dengan bahasa Sunda? Sering nggak sih? Kalau sering sih enggak, cuman ada beberapa part itu dia kadang lagi dia ngomong Sunda, tapi kadang saya juga nggak ngerti gitu apa artinya.
Oh, Iya. kalau lagi ngambek kah atau kalau lagi biasa atau apa? Kadang lagi biasa juga kan dia kadang suka keluar bahasanya. gitu. Kalau lagi ngambek juga kadang ada gitu. Cuma bahasa Sundanya kadang Yang nggak dimengerti. yang saya nggak mengerti gitu. Mungkin sengaja kali ya. Sengaja. Sengaja biar nggak ngerti. Iya, biar. Kayak gitu. Oke. Tadi sempat disinggung kalau bahasa Cirebon juga ada tata kramanya ya. Kalau di bahasa Sunda kan disebutnya undah usuk bahasa Sunda. Kalau di Cirebon sendiri misal ada nggak contohnya di mana nih? Kalau misalnya gini, kan kalau di Sunda nih, abdi bade neda, saya mau makan. Kalau orang tua, bapak bade tuang. Itu ada perbedaannya kalau di Cirebon. Saya mau makan sama bapak mau makan. Kalau nggak? saya gula Hah? kalau pengen itu bade makan itu dahar. Nah, Jadi gula bade dahar. gula bade dahar. Kalau ke orang tua ada perbedaannya nggak? Itu udah maksudnya halus sih kalau misalnya ya. Orang tua juga sama. Sama-sama. Bapak bade dahar gitu. Kalau misalnya Nah, dahar sendiri saya baru tahu nih kalau di Sunda itu kasar ya. dahar ya itu masuknya ke kosakata yang kasar, yang sedang ke kasar lah, kayak gitu. Oke, mungkin ada kosakata unik lainnya nggak di Cirebon yang buat kita belajar? Nah, nggak bisa dan Misalkan atau kalimat. artinya saya gitu. Saya itu kalau bahasa biasanya isu, kalau bahasa halusnya pula. Nah, itu agak beda sih, udah beda kan. Saya terus kalau mau itu bahasa halusnya bade, kalau bahasa Sundanya mau itu arep. Arab. Arep Hmm. Arep tuh sama pengen gitu. Kalau bahasa halusnya bade, terus kan pengen saya mau pergi ke pasar gitu. Nah, Saya itu pula bade pergi itu bunga, kalau bahasa Sunda bunga ke bunga di pasar gitu. Kalau bahasa Sundanya pasar itu pekan. Jadi saya bade bunga pekan. Oke, kalau itu bahasanya yang barusan bahasa Bahasa ya agak halus sih. halus. Kalau yang biasanya Biasanya itu ingsun tadi ya, ingsun. isun, Arab. Arab tuh mau ya. Hmm. Tapi kalau halus itu bade, bunga itu pergi. Pekan. Itu sebetulnya saya juga bingung sih itu maksudnya halus apa biasa. Tapi kalau misalnya sama orang tua juga itu bisa dipakai gitu. Oke. Sama sih saya sih sebenarnya kan saya pernah bahas nih. Halus kasar itu sebenarnya tergantung keakraban kita juga. Bener kan? Jadi kalau kita udah akrab banget sama orang tua, kadang ya bahasa yang sedang ya itu dipakai juga. Nggak selalu mesti sangat menggunakan bahasa halus gitu. Kadang nggak gitu juga sama orang tua kayak gitu. Jadi saya pernah singgung kalau kasar enggaknya itu tergantung juga kedekatan kita sama orang yang kita ajak bicara. Cuma ya pastinya kalau sama orang tua jangan menggunakan kosakata yang sudah sangat dikenal, itu memang kasar. Oke, ini pertanyaan lagi. Cirebon sama Indramayu itu sama nggak sih bahasanya? Ya sama, sebenarnya sama. Cuman memang drama itu dia bahasanya lebih kasar dalam arti sendiri itu gimana ya, cara penyampaiannya itu agak tinggi. Terus saya tahu ya, kata kalau misalnya saya ke sana, Iya. kalau di Bekasi secara bahasa rata sama nih, mirip-mirip lah. Cuman kadang ada beberapa kata itu dia adanya agak sedikit beda gitu. Tapi secara bahasa hampir sama. Bahasa sama. Mereka menyebutnya bahasa Indramayu atau bahasa Cirebon sih? Saya juga bingung. Oke, gitu mungkin nanti saya undang juga teman saya yang orang Indramayu ya. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol. Karena itu salah satu keunikan juga di Indramayu. Kalau saya dengar sih ya itu bahasa Indramayu, katanya sih bahasa mereka. Cuma memang sama gitu, hampir mirip-mirip seperti itu. Oke, saya rasa untuk sekarang itu aja dulu. Insya Allah nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Indra dan juga rekan-rekan dari yang lain. Mudah-mudahan obrolan singkat kali ini ada yang bisa diambil ya. Kita bisa jadi mengenal di Jawa Barat sendiri. Ada bahasa Cirebon di daerah Pantura, di ujung Jawa Barat utara. Di Jawa Barat di paling timur sebelah utara ya. Cirebon. Mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti saya juga pengen main lagi ke Cirebon, terutama ke Keraton sih, saya pengen main lah, insya Allah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Turun tina perhatosanana, mudah-mudahan aya manfaatna. Punten tina sadaya kalepatan. Matur suwun wis nonton video iki, punten lamun ana kesalahan. Oke, satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur nuhun.